Jadi kesadaran akan proses di mana kita tidak bisa loncat. Itu adalah motivasi. Sumber motivasi itu pertama-tama adalah diri sendiri. Kalau kemalasan ini sudah membuat kita ingin rebahan terus ya ini harus dilawan. Salam jumpa sahabat. Senang sekali hari ini saya Lina Puspitaningsih kembali menyapa Anda. Doa dan harapan saya tentunya Anda dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Hari ini perspektif hari ini hadir untuk Anda dan pastinya dengan narasumber dan topik menarik untuk diperbincangkan. Selamat menikmati. Iya, baik, di studio bersama saya, persis di dekat saya sudah ada narasumber yang tentunya tidak asing buat Anda. Beliau adalah Bapak Pendeta Freddy Makitan. Ya, Pak Freddy, selamat datang lagi. Ya, terima kasih, selamat bertemu kembali. Bener, lama sekali Pak ya. Lama sekali ya. Tidak ngobrol bareng di studio ini dalam sebuah konten. Dan hari ini bahagia sekali saya bisa kembali. Saya juga, puji Tuhan. Bersua lagi. Iya Pak Freddy, perspektif hari ini. Kita akan belajar melalui program hari ini dan dengan topik yang saya rasa ini banyak sekali orang paham, orang mengerti, tapi sangat baik juga kalau kita ulas dengan narasumber Bapak tentu saja, motivasi. Iya, siapa sih yang nggak kenal motivasi? Bahkan belakangan dengan kemajuan teknologi, banyaknya medsos, banyak sekali akun-akun yang memposting sebuah motivasi dan itu banyak diikuti oleh jutaan orang begitu ya. Dan tentunya menyikapi kemajuan teknologi yang begitu pesat, ada banyak persaingan kan Pak Freddy? Kompetisi di mana-mana, banyak tantangan dan disitulah motivasi dibutuhkan. Nah, menurut Pak Freddy, sepenting apa Pak motivasi dan kira-kira alasan apa yang mendasar? Penting nggak ya? Kalau penting, sepenting apa ya? Kok saya pede pasti penting ya? Oke, kalau begitu menurut Bapak, ya. Oke. Memang saya kira betul Mbak Lina katakan tadi, ini topik yang banyak sebetulnya dibicarakan di mana-mana. Baik melalui podcast, di mana saja, obrolan, rapat-rapat, apa segala macam, renungan-renungan, khotbah-khotbah. Apa yang tidak bicara tentang motivasi. Jadi kalau kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan motivasi ya. Tentu saja ini bukan satu kata yang asing, semua orang sudah tahu. Sudah tidak usah dijelaskan pun motivasi orang langsung tahu apa itu. Iya. Tapi barangkali untuk menjawab pertanyaan Mbak Lina tadi, sepenting apa, ya saya harus sedikit memberi satu gambaran lah. Saya tidak memberikan definisi. Semua orang sudah tahu motivasi itu apa. Tapi mungkin saya hanya memberikan satu gambaran. Kita setiap orang ya, manusia ini kan selalu saja dalam hidupnya dia buat sesuatu. Pasti. Tidak mungkin dia tidak buat sesuatu. Selama masih hidup. Ya, selama masih hidup. Betul. Dia mulai bangun, sampai dia tidur lagi. Tidur pun termasuk buat sesuatu. Dia mau tidur. Jadi apa yang dia tidak buat? Mulai dari yang terkecil, yang dampaknya mungkin sangat kecil, sampai yang terbesar, yang dampaknya sangat besar. Mulai dengan sedikit sampai yang terbanyak. Dengan dampaknya mulai yang sedikit sampai yang paling banyak. Semua dia harus lakukan. Selalu ada, menurut saya ada dua kutub. Ada dua kutub. Yang pertama, bisa mana yang pertama mana yang kedua ini. Yang pertama itu adalah start start line. The beginning. Sesuatu yang harus dimulai. Awal. Kemudian apakah itu saja kan tidak. Tetapi yang terakhir finalnya apa? Jadi dia mau buat perubahan apa yang dia inginkan. Artinya di sini kita selalu melakukan sesuatu, artinya kita mau melihat satu perubahan. Apapun itu. Ya belajar,
bermain, apa semua. Yang kita inginkan adalah satu perubahan yang terjadi pada diri kita, atau pada keluarga kita, atau pada organisasi kita, pada negara kita, dan seterusnya. Jadi ada satu tujuan, ya, ada final. Ada final di mana itu merupakan destination, atau merupakan destinasi yang kita akan sampai ke sana. Sama seperti sebuah pesawat, dia take off, kan dia sudah tahu dia akan kemana. Pastinya. Ada destinasinya. Dia mulai take off, lalu dia mulai dengan proses ascending, ya, naik. Kemudian sudah sampai pada jalur yang ditentukan, dia mulai cruising. Terus dan boleh keluar dari zona yang sudah ditentukan bagi dia. Nanti sampai pada saatnya dia mulai descending, proses menurun sampai akhirnya landing. Ya. Tapi yang pasti bahwa ada tujuan dan ada awal, ada satu permulaan. Nah, jadi saya beri nama begini, tujuan dan alasan. Jadi ini dua kutub yang satu di ujung sini, satu di ujung sana. Ya. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai, tapi ada alasan mengapa saya mau ke sana. Gitu. Bagi saya motivasi ada pada dua kutub ini. Ya. Tidak bisa kita bicara tentang motivasi kalau kita tidak bicara tentang saya mau kemana, akan tiba di mana, apa yang menarik saya. Jadi destinasi kita atau tujuan kita itu akan berfungsi menarik kita. Jadi kalau tujuannya di sini, dia akan berfungsi menarik kita sekuat-kuatnya. Oleh sebab itu, mengapa selalu di mana-mana ditekankan, you punya tujuan apa? Kalau nggak jelas, ya tarikannya juga nggak jelas, ya. You mau kemana sebenarnya? Masa you ke Jakarta, sudah sampai di Jakarta, saya kemana ya? Mau kemana ya? Ke Jakarta Barat, atau Jakarta Utara, apa Timur, dan sebagainya. Jadi tujuan itu penting menjadi jelas. Dia menjadi daya tarik yang begitu kuat. Di situ ada motivasi. Jadi apa yang menjadi motivasi? Ya tujuan hidup. Atau tujuan dari satu perbuatan. Nah, dari kutub yang sini, kutub yang awal ini adalah alasan. Kenapa sih you mau ke sana? Nah, kalau tidak ada alasan, ya untuk apa saya ke sana? Gak ada alasan. Lah, mau kemana? Diajak, 1000 kali diajak, ada teman-teman ajak, ayo kita ke Jakarta. Ngapain? Saya gak ada kebutuhan, jadi gak ada alasan. Nah, ini adalah satu start yang sifatnya atau fungsinya adalah mendorong. Tujuannya mendorong. Alasan ini menjadi satu dorongan yang kuat. Yang satu sana di ujung kutub sana menarik, yang satu mendorong. Nah, itu motivasi. Tetapi apakah cukup? Menurut saya belum. Karena kita mau satu realitas baru, ya. Jadi satu hal yang tidak sama dengan yang sekarang. Sekarang saya terlalu gemuk. Realitas baru adalah saya menjadi sangat langsing. Sekarang saya agak pendek. Realitas baru kalau bisa tambah beberapa senti. Ini yang akan mendorong saya bagaimana apa yang harus saya buat. Supaya saya bisa tambah tinggi sedikit barangkali. Atau saya bisa lebih langsing. Atau sebaliknya. Saya sudah tua. Apa tujuan hidup saya? Kalau saya merasa realitas baru itu adalah kalau bisa saya kelihatan muda. Nah, berarti ini akan menarik. Saya mau kelihatan muda. Setelah saya potret, kok masih kelihatan tua ya? Nah, lalu pikir bagaimana caranya. Lalu saya tanya lagi, kenapa saya mau kelihatan muda? Kalau tidak ada itu, ya tidak ada dorongan. Oke, tarikan sama dorongan ya. Jadi itulah motivasi. Jadi motivasi adalah sebuah tarikan, satu realitas baru, satu tujuan yang menarik kita. Dan motivasi adalah satu dorongan dari satu keadaan yang belum atau masih sangat jauh dari realitas baru yang saya inginkan itu. Masih di sini, saya ingin ke sana supaya mengalami realitas baru itu, apapun realitas itu. Nah, ini mendorong saya. Tapi apakah itu sudah cukup? Bagi saya belum. Sebab ada perjalanan yang panjang dari start ke final.
Panjang kan, bisa bertahun-tahun. Betul. Ya, bisa saja ya. Kita mau membuat diri bagaimana, mau jadi apa, butuh waktu. Dan bisa saja puluhan tahun. Ya, bangsa kita, negara kita sedang menuju 2045. Masih berapa tahun itu? 20 tahun lebih. Ya, jadi itu panjang. Tapi ada juga yang pendek, mungkin 1 tahun saja. Ada yang mau lebih instan lagi, lebih cepat lagi. Tapi yang pasti ada satu waktu dan proses di antara start dan tiba. Nah, proses ini, apakah ada motivasi? Proses itu sendiri adalah motivasi. Sebab orang tidak menyadari dia ada di dalam proses, dia akan gugur cepat-cepat baru di milestone yang ke-10, ya, kilometer yang ke-10. Aduh, udah capek. Lelah. Udah capek. Give up, kok nggak jadi. Baru naik anak tangganya ada 10 misalnya. Saya naik baru 3 aja, minta ampun. Tolong. Gimana ya? Artinya motivasi itu dibutuhkan dan proses itu sendiri adalah motivasi. Jadi kesadaran akan proses di mana kita tidak bisa loncat. Itu adalah motivasi. Jadi dari anak tangga ke anak tangga perlu motivasi. Tidak cukup tarikan tujuan, tidak cukup dorongan mengapa kita ke sana, alasan kita ke sana, tapi juga di dalam tahap demi tahap yang harus kita lalui. Di situ dibutuhkan motivasi. Dan semua itu adalah motivasi. Jadi kesadaran bahwa saya ada di dalam proses itu motivasi. Kalau tidak sadar bahwa saya harus melalui proses, tidak ada motivasi. Ya, saya kasih gambaran ini mungkin sedikit berbeda dari yang lain-lain. Ya. Bukan definisi memang, tapi dari mendengar, menyimak penjelasan Bapak, saya rasa ini jauh lebih dalam. Dari mengapa? sekedar Tanya arti. Pertanyaan Mbak Ina, mengapa penting? Ya sudah, saya gampang itu jawaban yang paling gampang. Pertanyaan yang paling gampang itu ya. Ya, kalau semua itu tidak ada, nggak ada sesuatu yang terjadi. Ya, nothing happen. Nothing happen. Tidak ada yang terjadi. Kalau tidak ada tujuan, tidak ada alasan mengapa saya ke sana, tidak ada proses, nggak jadi, nggak ada apa-apa. Jadi mengapa penting? Memang sangat penting. Dari situ itu kita aja. Ya mau ngomong panjang lagi boleh, tetapi ya gitu. Mengapa penting? Oke, saya mungkin akan sabar dan setia mendengar penjelasan lebih panjang lagi, tapi rasanya kita harus beranjak ke pertanyaan berikutnya. Tentunya dalam melewati proses tadi, anak tangga dari awal sampai dengan goals yang ingin kita capai, ada tantangan yang mungkin juga tantangan itu menjadi salah satu sumber motivasi ya Pak, atau enggak tahu saya. Nah, mungkin dari pertanyaan saya, apakah yang menjadi sumber motivasi itu sendiri? Apakah satu sumber yang bisa menjadi dorongan buat kita, atau mungkin banyak sumber yang bisa kita pelajari? Sumber-sumber. Jadi sumber yang bisa melahirkan ya, atau mendatangkan atau mensupport atau menghasilkan motivasi itu. Maksudnya begitu ya. Dari mana kita bisa mendapatkan motivasi itu ya. Ya memang sering ini menjadi pertanyaan orang. Bagaimana saya bisa dapatkan motivasi itu? Atau kadang-kadang kita dengar begini, berikan dia motivasi, berikan dari dia motivasi. Artinya kita sedang mencari sumbernya. Oke, agak gampang sulit, atau sulit gampang, bukan gampang sulit ya. Tapi begini, kalau saya yang Mbak Lina, sumber motivasi itu pertama-tama adalah diri sendiri. Tidak bisa dari yang lain-lain duluan. Harus dari diri sendiri. Jadi maksud saya begini. Dari diri sendiri karena ada hal-hal yang tidak bisa diperoleh begitu saja dari luar. Dan Tuhan sudah menyiapkan itu sebenarnya. Tinggal kita mau menggunakannya atau tidak, memanfaatkannya atau tidak. Jadi dari dalam diri sendiri itu yang pertama menurut saya adalah interest. Minat. Kalau saya tidak berminat akan sesuatu, apa? Jadi itu adalah sumber. Jadi saya adalah sumber, ya, yang memberikan minat. Ada apa enggak? Jadi artinya kalau kita tanya dari mana saya mendapatkan motivasi, dari sumber mana? Ya tanya pada diri sendiri.
Itu yang Ya, pertama dan itu yang utama. pertama. Itu paling pertama. Iya. Saya punya minat enggak? Semua orang bisa mengajak saya dengan sangat persuasif, dengan memuja-muja saya, menyiapkan fasilitas, saya dibiayai dan segala macam untuk ke sana. Tapi kalau saya nggak ada minat, dari mana motivasi? Dapat dari mana? Jadi saya kan nggak bisa diikat kaki tangan saya lalu ditarik. Ya. Kan nggak bisa. Harus saya tertarik dulu. Jadi artinya harus ada satu usaha kan untuk menimbulkan minat itu. Ya tapi tidak hanya minat. Kalau saya sudah punya minat, apakah saya juga punya niat? Goodwill. Apakah saya punya will yang cukup kuat? Ya, ya saya senang itu. Oke, senang. Tapi gimana ya? Belum ada kemauan. Ya. Kalau orang ada kemauan itu berbeda dengan orang yang terpaksa ikut. Ya. Jadi tadi minat, dua interest. Minat atau interest. Kemudian sekarang apa itu niat. Apakah cukup bagi saya? Ini kita masih bicara sumber diri sendiri ya. Dari diri. Dari diri sendiri. Satu kata dalam bahasa Inggris yang saya suka juga adalah passion. Passion itu adalah satu keinginan yang kuat. Tidak sekadar minat, tidak sekadar niat. Tapi ada satu seakan-akan kita menekan diri sendiri untuk keluar sesuatu. Jadi ada satu keinginan yang kuat untuk terus. Karena saya sudah tahu motivasi itu adalah satu motivasi itu adalah tujuan itu tadi yang menarik dan alasan mengapa saya ke sana ya. Itu sudah makin lama makin jelas. Apakah saya punya keinginan kuat untuk mencapai itu? Kalau tidak ada ya tidak bisa juga. Nanti saya akan terus terpaksa. Kalau saya terpaksa, kualitas akan menurun. Kuantitasnya juga akan menurun. Jadi itu adalah sumber diri sendiri itu. Sumber dari diri sendiri adalah apakah saya sampai punya passion untuk itu. Apakah cukup? Bagi saya masih ada. Yang kurang. Apakah itu? Apakah saya punya kesukaan? Ada happiness di situ. Senang enggak? Jadi ini bukan sekedar interest ya atau minat. Tapi saya akan senang melakukan itu atau tidak. Itu satu kesukaan. Jadi kesukaan, sukacita ini juga merupakan hal-hal yang penting. Yang semuanya akan merupakan pembawa, pendorong untuk sebuah motivasi yang baik itu. Nah, itu dari diri sendiri. Ya untuk sementara itu dulu. Lalu dari pihak lain. Jadi sumber yang lain adalah pihak lain. Mengapa kita butuh orang lain? Ya, anak-anak juga kalau tidak didorong untuk belajar oleh orang tuanya, anak-anak itu nggak belajar nanti, main terus. Ya. Kita orang dewasa juga sama. Kalau tidak ada dorongan dari orang lain, memberikan harapan, memberikan semacam bukan puji-pujian, tapi ada dorongan dalam arti bahwa kamu tuh bisa, misalnya kita tahu ya, ada begitu banyak dari para motivator itu, ada begitu banyak kalimat-kalimat kata bijak, kata hikmat atau apalah yang semacam itu yang memberikan motivasi. Nah itu datang dari pihak orang lain. Nah bukan cuma itu dari pihak orang lain, itu juga ada satu dukungan moral. Jadi orang juga seakan-akan menyiapkan jalan bagi kita. Oh dia mau sekolah itu, mau sekolah ke Amerika misalnya. Saya punya anak di Amerika, coba saya telepon anak saya ya. Coba tolong bisa memfasilitasi bagaimana menceritakan apa yang enaknya di sana, kasih informasi misalnya. Nah ini kan berarti ada dukungan moral. Betul. Dukungan moral ini banyak, terus kita jelaskan, banyak sekali. Artinya bahwa ada satu sikap dorongan yang positif dari orang lain untuk membawa kita kepada apa yang kita mau itu, yang merupakan tujuan. Sudah cukup apa masih belum cukup? Kadang-kadang kita butuh doa orang lain ya. Doain aku ya. Aku mau ke sana, aku mau bikin ini, mau bikin itu. Aku mau bisnis ini, aku nih mau menikah. Ayo doain ya. Kita butuh dukungan-dukungan itu.
Jadi dukungan doa itu merupakan bagian dari yang datangnya dari orang lain yang kita butuhkan itu. Dan ya bisa masih banyak lagi yang kita dapatkan dari orang lain. Misalnya ya doa, kita juga butuh misalnya satu model atau satu teladan ya. Kadang-kadang secara diam-diam orang tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi kita lihat, orang itu kok bisa berhasil ya. Dia buat sesuatu yang begitu bagus. Terus itu memotivasi saya. Jadi orang itu tidak tahu, tapi diam-diam saya belajar dari dia. Semangatnya, ya, keterampilannya dan sebagainya. Jadi teladan kesetiaan orang itu misalnya ya, komitmennya ya, ketekunannya, diam-diam itu ada satu model atau teladan yang saya lihat dan ini memberikan motivasi. Ya ini datang dari sumber orang lain. Ya untuk sementara itu. Nah, tapi saya tambah lagi masih boleh. ada. Kalau ini kan diri sendiri sudah, dari saya sendiri, dari diri sendiri sudah, dari orang lain sudah, ya cukup itu dulu. Tapi ada banyak hal lain, yaitu peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan ini. Ya, bencana alam di sana, ya, ada kemajuan satu negara, IKN misalnya, ya sudah jadi itu, istananya sudah beres semua misalnya, dan masih sudah memberikan harapan-harapan ya. Atau hal-hal lain yang kita lihat, peristiwa-peristiwa dalam dunia baik positif maupun negatif. Semua itu kalau kita coba memperhatikan, coba kita menyimak, kita mencari hal-hal yang berguna, maka motivasi akan datang dari sana. Jadi jangan membiarkan setiap peristiwa itu baik atau buruk lewat begitu saja. Artinya bahwa kita membutuhkan kepedulian terhadap dunia luar. Apa yang terjadi? Mengapa anak itu? Saya pernah dimotivasi oleh seorang anak kecil yang membuang sampah, masih belum mengerti, kira-kira 3 tahun. Dia buang, milih-milih pungut-pungut sampah di jalan, dia masukkan ke tempat sampah. Sementara saya lihat di alun-alun, orang-orang dewasa buang sampah sembarangan. Coba bayangkan, begitu berbeda. Nah, peristiwa-peristiwa kecil maupun besar semacam itu, yang bagus, yang tidak bagus, yang negatif, yang positif, itu semua dari dalamnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi amunisi, yang menjadi energi dari motivasi kita. Jadi peristiwa-peristiwa itu. Selain itu masih ada hal lain, misalnya ada sumber-sumber lain, buku-buku, tulisan-tulisan kata orang, khotbah-khotbah, ya, seminar-seminar, atau apalagi yang terjadi, presentasi orang. Semua itu ya, apakah itu dari podcast, dari apa saja yang kita lihat dari yang baik lisan maupun tulisan, ya, maupun itu audio visual, video-video misalnya. Semua ini merupakan sumber di mana kita bisa mendapatkan makna, bisa mendapatkan pesan, dan itu semua akan menjadi motivasi buat kita. Tergantung kita kan, mau ngambil nggak, sumber itu terbuka, ada di mana-mana, tersedia. Tapi kita kan yang nggak ambil. Betul. Nah, makanya kalau kita kembali kepada yang pertama tadi, minat, niat, kalau nggak ada ya semua itu tidak ada gunanya. Satu lagi yang saya mau tambahkan, kita juga butuh bahwa apa yang saya sebutkan sebagai pelatihan diri. Kalau seseorang itu adalah satu sumber, yang saya maksudkan adalah pelatihan. Jadi pelatihan itu adalah satu sumber, karena begini, kalau saya melatih diri angkat besi 10 kilo, saya sudah bisa, maka ada motivasi untuk naik level, tambah 11 kilo lagi. Terus menerus ya. Jadi pelatihan dalam hal apa saja, ya, dalam hal menulis, dalam hal berbicara, berkomunikasi, dalam hal bagaimana mengambil gambar, pakai kamera ya, kameramen kita ada di sini. Apa saja yang kita mau melatih diri untuk jadi, di situ akan memberi motivasi, karena kemajuan kecil akan menjadi motivasi untuk kemajuan lebih dari itu. Terus dia akan begitu terus sampai ke tingkat. Saya pernah tulis begini, bangunlah tangga sampai ke langit dan petiklah bintang-bintang. Ya itu hanya memberikan motivasi. Menarik. Tapi kalau dia tidak buat tangga,
sampai ke langit, enggak sampai ke langit. Hanya mimpi. Iya, hanya mimpi saja. Jadi, tapi itu kan butuh latihan. Bagaimana naik pohon juga butuh latihan. Saya waktu kecil, naik pohon, naik pertama ketakutan, baru satu langkah ketakutan. Tapi lama-lama naik orang. Akhirnya sudah biasa, bisa merayap kayak kayak monyet di pohon dengan gampang. Ya, saya pikir itu sumber-sumber yang paling tidak kita bisa ambil hal-hal dari situ untuk memperkuat motivasi kita atau memberikan motivasi kita. Jadi tergantung kita juga akhirnya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Ada begitu banyak sumbernya semua yang tersedia untuk kita seperti Bapak orang jelaskan. Lain bisa menambah lagi. Saya cuma tadi berapa itu? 5 ya. 5 tapi di breakdown masing-masing. Dan menarik sekali dengan tahu ada begitu banyak sumber-sumber motivasi tentunya kita akan lebih mengenali dan harusnya selayaknya kita akan lebih termotivasi, lebih terdorong. Kekayaan yang luar biasa dari dalam diri kita saja sudah begitu kaya, ya. Harusnya itu ya Pak ya. Energi atau sumber-sumber yang begitu banyak dari orang lain, dari peristiwa-peristiwa, dari buku-buku, dari segala macam yang saya sebutkan tadi, dan juga dari pelatihan diri. Banyak sekali. Tapi faktanya meskipun banyak sumber-sumber yang bisa mendorong motivasi kita, yang membuat spirit kita terus menyala, tapi ada rasanya titik Pak? Jenuh, titik lelah, burn out, sampai pada akhirnya sudahlah gitu. Nah, bagaimana kalau sudah kondisinya seperti ini? Bagaimana kita bisa tetap meningkatkan motivasi diri ya Pak ya? Pulang aja. Selesai akhirnya. Kasihan dong Pak. Kasihan sekali. Iya. Oke. Mungkin apa yang saya sudah berikan tadi untuk menjawab pertanyaan kedua tadi ya. Iya. Itu kita periksa kembali. Jadi saya tidak ulangi ini. Iya. Tapi kita periksa kembali hal-hal itu. Apakah memang kita sudah menggalinya? Mendapatkannya atau tidak? Atau kita memang belum mengambilnya. Artinya bahwa kita tidak mengisi bensin di mobil kita. Jadi kita tidak ambil energi itu, masukkan di dalam hidup kita, dan bisa start mobil dan jalan. Nah, atau ambilnya tidak cukup, terlalu sedikit. Nah, tidak cukup peristiwa yang bagus-bagus kita biarkan saja. Padahal orang lain dapat berkat dari situ, saya tidak dapat apa-apa. Nah, akhirnya tangki kita, kalau saya ambil gambaran mobil, tangki bahan bakar kita hanya separuh. Jadi melajunya tidak panjang, tidak maksimal. Sudah selesai di situ. Jadi hal-hal ini juga kita perhatikan. Tetapi bisa saja saya kembali kepada 5 poin itu tadi untuk menjelaskan. Tetapi kan tidak ada gunanya. Sekarang saya mau ambil bagaimana hal-hal negatif di dalam diri kita yang kadang-kadang kita tidak sadari. Dan dia yang mematahkan kita sampai cepat lelah. Ya. So tired. Bali Nagari katakan burnout. Ya. Sudah habis semuanya. Sudah nggak ada lagi. Sudah menguap semua. Sudah tidak ada lagi. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana kita melihat dengan jujur hal-hal negatif yang memang seringkali mematahkan semangat kita. Jadi misalnya, malas. Apakah kita yakin bahwa saya tidak akan pernah malas? Satu saat saya akan merasa malas. Ini banyak faktor penyebabnya. Ya secara fisik bisa, secara mental bisa, dan juga tantangan tadi Mbak Lina katakan tantangan besar membuat saya sudah malas, capek, lelah, very very tiring in this journey, so tiring. Jadi apalagi? Nah, kalau kemalasan ini sudah membuat kita ingin rebahan terus ya ini harus dilawan. Kalau dibiarkan, ini penyakit yang akan membawa. Dia akan mengaburkan destinasi kita tadi. Dia akan lupa alasan tadi mengapa saya harus pergi ke sana. Dia akan mengaburkan dan bahkan memudarkan keinginan saya atau tujuan yang saya sudah inginkan itu tadi. Realitas baru tadi, yang tadi blueprintnya begitu bagus,
sekarang kok sudah hitam semua. Gelap. Kemalasan. Kedua, pesimisme. Jadi kita tadi begitu optimis. Wah, ada tujuan ya. Ada dorongan yang kuat. Saya sudah menggali sekian banyak dari sumber-sumber itu tadi. Saya sudah punya. Tapi ada penyebab yang saya sadar atau tidak sadar membuat saya sudah pesimis. Artinya, mungkin oleh karena begitu banyak tantangan, jadi kita merasa semakin tidak mampu lagi. Padahal seharusnya kita menemukan kesempatan di dalam setiap tantangan. Bukan kita mencari tantangan di dalam setiap kesempatan. Nah, kalau pesimisme akan membuat kita mencari-cari tantangan di dalam kesempatan. Beda dengan optimisme. Kita mencari kesempatan di dalam setiap tantangan. Seperti itu. Jadi, perlu di sini kita hati-hati terhadap pesimisme yang mungkin pada waktu awal masih sedikit. Tapi ini juga makin membuat kita semakin keropos. Harapan itu semakin keropos. Kemudian, apalagi? Satu penyangkalan atas kekurangan diri. Ada nggak tuh? Ya, pastinya ada. Kalau ada orang datang bilang, kamu mestinya begini, kamu kurang nih. Enggak, siapa bilang? Penyangkalan akan kekurangan diri akan merugikan diri. Saya punya kekurangan yang dilihat orang lain, tapi saya tidak lihat. Tapi kalau orang kasih tahu, saya menyangkal itu. Oh enggak kok. Orang bilang, anakmu tuh begini-begini loh di luar itu. Siapa bilang? Anak saya itu paling baik. Akhirnya anak itu tidak tertolong. Satu saat tiba, waduh anak saya begini ya. Dulu sudah terlambat. Sudah terlambat. Aku udah bilang sama kamu. Tapi kenapa kamu menyangkali? Kamu tidak jujur terhadap kekuranganmu sendiri. Ini semua adalah hal yang harus kita lawan. Supaya itu yang tadi pertanyaan Mbak Lina tadi, bagaimana supaya tetap kita bisa tetap dengan memotivasi itu sampai bahkan meningkat. Inilah penyakit-penyakit yang akan menggorogoti motivasi itu sehingga dia menurun, hilang dan sebagainya. Apalagi belum selesai ya rasanya nih. Jadi tadi sudah malas ya, pesimisme, menyangkal diri, menyangkal kekurangan, penyangkalan tidak jujur dengan kekurangan diri sendiri, kebanggaan yang palsu. Masuk akal nggak? Kebanggaan yang palsu. Wah, saya sudah begini. Padahal untuk menutupi kekurangan tadi, dia bicara tentang kehebatan dia. Ya, saya begini-begini. Orang baru ngomong sedikit, saya barusan buat sesuatu bagus bilang. Kalau saya gini-gini lah, gak mau kasih kesempatan orang misalnya. Dia mau menceritakan kehebatan diri, padahal masih hampa, masih kosong. Nah, ini kebanggaan yang palsu. Ini adalah hal negatif yang harus kita lawan. Jangan begitu, itu tidak jujur namanya. Kamu nggak punya apa-apa kok. Kok bangga-bangga padahal seakan-akan kamu itu sudah hebat. Ya orang baru ngomong sedikit pengetahuan tentang apa, wah dia sudah bicara lebih banyak, seakan-akan dia ahlinya. Jadi satu kebanggaan yang palsu dalam banyak hal. Kita bisa melihat itu. Kemudian apalagi? Ya kita bisa mencari-cari sebanyak-banyaknya ya. Tapi paling tidak hal-hal itu yang perlu, satu lagi. Ini sedikit berbeda dengan ini, kesombongan. Kesombongan itu begini. Kita menempatkan harga diri pada tempat yang salah. Jadi misalnya begini, kalau saya ditolong orang, saya akan merasa, saya nggak mampu. Kalau orang mau menawarkan pertolongan, saya merasa seperti harga diri saya jatuh. Jadi kalau orang mau kasih nasihat pun saya merasa diri saya jatuh. Kamu begitu, saya lebih tahu macam-macam. Jadi ada satu kesombongan. Jadi salah mempertahankan gengsi, tapi nanti kan merugikan diri sendiri. Ya. Jadi artinya kita tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkembang
karena kita menutup diri dengan secara tidak jujur, membuat hal-hal yang palsu, dan menantang orang, bahkan kita bersifat counter attack. Kalau orang mau menolong kita, maka kita serang balik juga. Kalau orang mau menolong kita, misalnya begitu. Jadi kebanggaan yang palsu, juga kesombongan semacam itu, mempertahankan prestise yang sebenarnya tidak ada atau belum cukup ya. Belum cukup. Nah, hal-hal itu harus kita lawan ya. Daripada saya ulang itu 5 yang tadi, ya sekarang kita cari mana yang negatif pada diri kita untuk yang harus kita lawan. Hindari dan hanya lawan. Apa? Untuk menjawab pertanyaan Mbak Lina itu tadi, untuk kita bisa meningkatkan motivasi diri kita, karena itu penyakit-penyakit yang harus disembuhkan. Betul. Makasih Pak Freddy. Menarik sekali. Wow, ada banyak penyakit rupanya. Oh, ada banyak penyakit. Jangan-jangan saya ada banyak penyakitnya. Iya, ini juga introspeksi buat saya dan mungkin juga pemirsa. Penyakit-penyakit inilah yang nantinya akan menggerogoti yang namanya motivasi, bahkan akan menggugurkan. Nah, makanya kalau mau meningkatkan motivasi ya lawan ini. Lawan. Jangan cuma mau cari tips-tips yang bagus saja. Ini loh. Bukan tips untuk naik, tapi tips untuk melawan diri sendiri juga. Ya, untung ini dibahas Pak ya. Ini justru dibongkar hal yang bongkar dosa-dosa. Ini justru yang paling warning, menjadi perhatian lebih ini. Dan terakhir Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi kan lebih kepada motivasi diri. Bagaimana kita tetap termotivasi, tetap terdorong untuk maju, untuk menjadi lebih baik begitu ya, secara kualitas maupun kuantitas. Nah, ini bagaimana kita bisa juga memotivasi orang lain. Mungkin anak-anak kita tadi sempat disinggung, kalau kita tim leader atau pimpinan mendorong, memotivasi anggota tim kita, bagaimana kita bisa melakukan itu? Tadi juga saya sempat Bapak menjelaskan teladan, role models itu juga bisa memotivasi orang lain. Nah, saya sepakat dengan hal itu. Mungkin ada hal lain, bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain, Pak? Ya, pertanyaan Mbak Lina makin lama makin sulit. Kalau pertanyaan itu menyangkut diri sendiri, diri saya sendiri lebih gampang saja. Tapi sudah menyangkut orang lain. Jadi gini, baik itu sebagai tim leader, sebagai orang tua atas anak-anak, sebagai koordinator, pimpinan atau sebagai supervisor, ketua panitia barangkali dalam sebuah event kan harus didorong ini anggotanya, direktur barangkali dan sebagainya, menjadi pemimpin besar dan sebagainya ya. Artinya bahwa kita bagaimana harus memotivasi orang lain ya. Betul. Saya kira Mbak Lina sudah jawab yang pertama, yaitu role model. Iya, tadi sempat disinggung juga di awal oleh Bapak. Karena begini, saya mulai dari sini. Ini berarti ada hal penting kalau saya memberikan motivasi kepada orang lain. Nomor satu, yang saya perlu sadar bahwa ada orang-orang di bawah kewenangan saya memimpin dia. Ya. Jadi saya kan tidak bisa memotivasi anak orang lain begitu bebas. Tapi saya bisa memberi motivasi kepada anak saya dengan sebebas-bebasnya. Ya. Bebas. Kalau saya seorang direktur, saya tidak bisa memberi motivasi kepada organisasi lain, orang-orang di organisasi lain. Tapi saya bisa memberikan motivasi kepada bawahan saya, staf-staf saya dalam organisasi yang saya pimpin, ya, dan seterusnya, yang seperti itu. Artinya begini, ada ruang di mana kita punya kewenangan. Nah, di sini kita bisa lebih bebas, lebih rileks atau lebih teratur. Bagaimana kita memasukkan pemberian motivasi itu di dalam sistem-sistem yang ada, atau kalau dalam keluarga, aturan-aturan keluarga, ya. Misalnya mengajar anak disiplin, ya, memberikan dia motivasi supaya dia itu selalu disiplin. Dan kita bisa mengatur bagaimana sistem pendidikan kita di dalam rumah, sistem pembinaan kita dalam rumah untuk anak kita sendiri, atau di organisasi kita sendiri dan seterusnya. Harus ada kewenangan itu, ya. Baru kita bisa mendapatkan peluang yang besar dan juga ada kedaulatan, ada kewenangan untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan motivasi. Sebab motivasi jangan kita artikan sebagai kata-kata bijak, nasihat-nasihat. Nggak bisa. Nggak cukup itu. Betul. Orang dengar kata bijak misalnya,
nasihatnya bagus, wih bagus ya. Lewat aja. Iya, ya senang aja. Sebatas habis itu lupa ya. Betul. Iya. Tapi kalau kita masukkan dalam sistem, maka sistem itu akan memotivasi. Nah, saya kasih contoh misalnya dalam organisasi ya. Kan di mana-mana itu ada organisasi yang memang mereka menyiapkan anggaran khusus sebagai insentif atau reward untuk misalnya staffnya. Staff ini kerja mati-matian, orang lain hitung-hitungan, dia kerja betul. Pokoknya diminta bantuan, dia bantu. Disuruh bukan tugasnya pun dia diminta bantuan dia buat. Ini tidak masuk dalam job description saya. Tapi nggak apa-apa, saya lakukan dengan baik, dengan segala kemampuan yang ada pada saya, dengan semangat dan sebagainya dan seterusnya. Nah, orang-orang semacam ini atau orang-orang yang kreatif menciptakan hal-hal baru yang membuat organisasi ini bisa punya nama, maju. Orang ini kan harus juga diberikan reward. Nah, ini adalah satu motif. Tidak cukup dengan kata-kata pujian. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya kasih pujian. Tapi pujian itu harus murni diberikan. Saya sebagai direktur tidak boleh bermain-main dengan memberikan pujian. Kamu hebat padahal enggak. Nggak boleh bohong begitu. Jadi memberikan pujian, tapi juga memberikan reward yang dibutuhkan. Apresiasi. Nah, itu sebagai contoh di dalam pemberian. Nah, itu hanya bisa terjadi di dalam satu ruang atau satu bagian di mana saya memiliki kewenangan di dalam hal itu. Jadi bisa menciptakan sistem-sistem yang mendorong motivasi. Terakhir, saya kembali kepada soal model itu tadi. Sekarang, saya sebagai direktur, saya sebagai ayah, misalnya. Saya memberikan motivasi kepada anak-anak saya untuk melakukan sesuatu. Padahal saya sendiri tidak pernah memberikan satu contoh yang baik. Nah, sebetulnya apa yang paling kuat dalam hal memberikan motivasi kepada anak sendiri, staf sendiri, atau juga kepada orang lain adalah model kehidupan kita. Atau teladan kita. Ini diam-diam. Lakukan apa yang baik. Lakukan apa yang benar. Diam-diam itu akan memotivasi orang lain. Tidak usah ngomong. Tidak usah ngomong pun jadi. Jadi bisa saja ada orang yang terlalu miskin nasihat dan kata bijak. Tetapi sikapnya dalam hal menyambut orang lain. Keinginannya untuk menolong orang lain yang susah dalam kesulitan. Yang itu terwujud di dalam segala sikap dan perilakunya, perbuatannya. Itu akan menjadi satu model. Di mana dia tidak pandang bulu. Dia uangnya cuma 10.000. Dia masih sempat mau kasih 9.000 kepada orang lain. Biar dia cuma dapat 1.000. Tidak usah ngomong. Itu lebih berbicara. Itu lebih powerful ya. Memberi. Ya, kalau kita kembali kepada soal kekristenan kita misalnya. Apa itu? Hal memberi. Jadi memberi itu adalah pemberian yang paling baik adalah teladan. Itu lebih kuat dari segala sesuatu. Anda tidak punya uang untuk kasih orang, apa boleh buat. Kalau Anda punya, ya Anda kasih. Tapi kalau Anda tidak punya, tapi Anda kehadiran Anda yang memberikan satu penghiburan saja sudah memberikan satu motivasi. Ya bayangkan, kalau saya datang kepada seorang, saya katakan, kamu tuh udah maju-maju sudah berapa tahun. Nah, downlah dia. Tapi kalau saya bilang, kamu luar biasa maju ya, walaupun itu belum terlalu ini, tetapi kan sudah ada sesuatu yang kelihatan pada dia maju. Teruskan, aku bantu. Begitu saja akan lebih baik. Ya, jadi informasi yang kita berikan bisa menjadi satu bom yang menghancurkan, tapi bisa menjadi satu energi yang meningkatkan. Ini semua ada di dalam teladan hidup kita, dalam kata-kata kita, juga di dalam sikap dan perbuatan kita. Buat saja semua yang disebut baik dan yang benar, lakukan saja. Itu diam-diam dia menjadi motivasi kepada anak kita, kepada bawahan kita, dan siapa saja yang lain yang melihat. Ya, oke, menarik Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berarti obrolan kita hari ini, sungguh kita dikayakan dengan banyak hal positif, dengan pengetahuan dan juga contoh-contoh yang sangat relevan terkait dengan motivasi. Kita bisa terdorong untuk meningkatkan motivasi dan bahkan kita diingatkan bahwa kita ini juga sumber motivasi buat orang lain. Jadi harus tetap
tidak hanya sekedar motivasi, tidak hanya sekedar ucapan kata bijak, kata-kata yang penuh hikmat, tapi juga sebuah tindakan ya Pak ya. Thank you Pak Freddy. Lain kali kita pasti akan berjumpa lagi dalam program ini, dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Baik, Pak Freddy. Tentunya banyak agenda. Terima kasih sahabat semua. Saya berharap obrolan kita hari ini bermanfaat untuk Anda. Terus maju dan jadilah lebih baik. Saya Lina undur diri dan sampai jumpa.